Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini kita masih bisa bertemu lagi. Kita akan belajar bareng pada malam hari ini, tentunya dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Jihan Fikih Yudhistira LC M Susio. Meskipun panjang tapi saya ingat kan. Ya. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan beberapa hari ini terjadi beberapa polemik terkait dengan vaksin COVID-19, yaitu vaksin yang AstraZeneca. Nah, ini nanti kita akan tanyakan kepada Ustadz kita ini, kira-kira sikap kita terhadap fatwa baik dari MUI Pusat, dari PBNU, dari MUI Provinsi, dan dari lembaga-lembaga yang lainnya terkait fatwa tersebut. Apakah kita harus mengikuti atau kita harus menolak? Nah, nanti kita tanyakan. Oke Kang. Kan kemarin itu kan sempat berembus kabar bahwa di vaksin AstraZeneca itu terdapat kandungan babi. Nah, menurut Kang Jihan sendiri bagaimana itu, Kang? Baik, terima kasih Kang Hakim dan para pemirsa semuanya. Sebelum saya menjawab itu, kita ngobrol santai ya. Jadi bukan siap. Belajar bareng, kita dialog santai saja. Jadi memang ini adalah sesuatu yang hot, hot, yang panas ya. Panas ya. Karena memang ini mau hujan kali ya, sumuk gitu ya. Enggak, karena belum ada hasilnya. Betul ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fatwa, fatwa itu bukan kodok. Ya, jadi kalau gitu ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa fatwa itu dikeluarkan karena ada istifta. Istifta itu adalah ditanya. Ya, jadi ada seorang yang meminta fatwa, mustafti namanya. Ya, dia meminta fatwa kepada seorang alim ulama, ya, atau lembaga. Jadi kita harus tahu dulu kronologinya fatwa itu apa. Nah, berbeda dengan qadha. Qadha ini ya adalah kalau kita lihat di pemerintahan zaman dulu ada yang diangkat itu namanya qadhi. Qadhi itu mengeluarkan qadha. Nah, qadha ini sifatnya adalah wajib. Memaksa. Harus memaksa. Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin qadhi itu kalau menurut Yai Said ya, qadhi di Indonesia itu yang paling mirip mendekati dengan qadhi itu adalah lembaga Mahkamah Agung. Jadi sifatnya memaksa. Kalau dia sudah menentukan ya, maka harus dilaksanakan. Gitu. Ya kan? Jadi kalau secara pengadilan agama, kalau misalnya gugatan cerai, terus kemudian hakim bilang ini cerai, ya harus cerai. Ya, berarti ada konsekuensi hukum setelah itu. Sedangkan fatwa itu sifatnya tidak seperti itu. Ya, jadi fatwa itu adalah ada mustafti, dia minta fatwa, ada permasalahan-permasalahan, nah kemudian diajukan kepada seorang alim ulama atau kepada lembaga. Ya, ada lembaga, kalau kita mungkin dikenal di sini ada MUI, ada komisi fatwa di situ ya. Meskipun kalau di Mesir itu ada namanya Darul Ifta Misriyah. Jadi satu lembaga memang khusus untuk mengeluarkan fatwa. Ya, kayak MUI berarti ya. Ya, kalau sayangnya kalau di Indonesia belum ada yang seperti itu. Baru MUI baru berupa komisi fatwa. Mudah-mudahan kedepannya harus ada seperti Darul Ifta Misriyah ini ya. Amin. Seperti itu. Nah, kalau di NU sendiri ada kita kenal itu Baksul Masail ya, lembaga Baksul Masail. Kalau di teman-teman Muhammadiyah ada Majelis Tarjih gitu kan. Nah, itu pentingnya adalah bagaimana ada orang yang bertanya tentang permasalahan yang dia hadapi, ya kan? Dan itu ditanyakan kepada alim ulama atau lembaga yang isinya adalah alim ulama juga. Jadi lebih baik kalau menurut saya itu adalah kita bertanya kepada lembaga yang itu bisa menghadirkan para ahlinya. Nah, jadi bukan kemudian kalau namanya fatwa itu bukan kemudian hanya berdasarkan turos, tapi kalau memang itu permasalahan-permasalahan kedokteran, saintifik, kemudian sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, harus dihadirkan juga ahlinya, ya kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan seperti itu kan? Bertanyalah kepada kalau dalam penyakit sekarang ahlu dzikrinya siapa? Dokter,
ahli biomolekular, ya kan, epidemiolog, ya kan, ahli-ahli epidemiolog, dan mungkin para takhosus mutakhosis ya, atau profesor-profesor yang ya, di bidangnya dihadirkan. Kemudian jadi memang harus ada langkah-langkahnya kan. Langkah-langkahnya itu harus satu, dideskripsikan masalahnya itu secara jelas. Bahkan kalau saya baca dari Profesor Dr. Syekh Syauqi Alam, yaitu sekarang Mufti Mesir yang sekarang, ketika beliau menulis kitab ya, Fatwa An-Nawazil fi Wabak Corona COVID-19 itu ya, jadi fatwa-fatwa bencana COVID-19 itu ya, itu beliau menghadirkan dokter, tenaga ahli dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan penyakit gitu kan, ditanya. Nah, beliau ini deskripsi masalahnya harus jelas, kemudian yang penanyanya ini apakah dalam keadaan tertekan atau tidak, itu harus ditanya berulang kali, betulkah seperti itu, sehingga itu menjadi satu hukum yang kemudian dikeluarkan, pendapat agama lah istilahnya, fatwa itu yang sifatnya adalah benar-benar sampai kepada pertanyaan atau permasalahan yang ada itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada seorang mustafti nanya kepada mufti. Mufti ini bisa berupa orang atau lembaga yang itu kemudian mengeluarkan fatwa. Nah, pertanyaannya apakah kita wajib? Ternyata enggak juga. Jadi fatwa itu ketika kita bertanya ada jawabannya. Kita enggak mengambil fatwa itu enggak apa-apa. Enggak dosa ya? Enggak dosa. Ya. Kita bertanya lagi kepada ahli yang lain, ya kan? Terus kemudian kita menggunakan ahli yang lain, ulama yang lain, boleh. Jadi satu pertanyaan untuk 2 lembaga atau 3 lembaga, ya, untuk dengan jawaban yang berbeda, kita ambil salah satunya boleh. Nah, itu bedanya fatwa dengan qadha. Nah, di situ kita harus memahami bahwa fatwa itu tidak bersifat memaksa. Ya kan, jadi kita bisa memilih atau kita tidak menggunakan fatwa tersebut nggak apa-apa. Tapi ya kita harus hati-hati juga. Artinya bahwa masa sih sekelas MUI yang sudah menghadirkan para ahlinya itu kemudian kita anggap sesuatu yang jangan-jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, kan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lihat bahwa ada di MUI sendiri kan sudah mengatakan bahwa AstraZeneca itu ya boleh. Dari segi ya, ini yang fatwa MUI ya, yang nomor berapa itu 12 atau 14 tahun 2021 ya, itu mengatakan poinnya kan ada banyak. Kita harus membaca fatwa ini secara utuh gitu kan, bahwa itu haram mengandung tripsin babi ya. Yang kedua, ya walaupun haram tapi boleh karena ada beberapa ketentuan, termasuk darurat dan tidak ditemukan vaksin lain. Pertanyaannya, ya kadang-kadang ini kita ngobrol biasa ya. Jadi kan ada vaksin lain, ya silakan kalau mau vaksin lain. Tapi kan kita nggak bisa milih. Oh iya, benar-benar. Yang datang dari pusat apa, stoknya apa, ya adanya itu ya. Berarti kan kita memang dalam keadaan darurat gitu kan. Ya artinya kita tidak bisa memilih. Kita bukan dalam hal ikhtiar, kita dalam hal tawari. Tawari itu hal yang darurat, ya kan. Kalau dalam ikhtiar kita bisa memilih, silakan. Kemarin dibuka opsi ada vaksin berbayar. Iya, itu kan enak, kita bisa bayar, kita milih yang halal. Ya, ini malah diprotes. Vaksin kok berbayar? Ya sudah, kalau nggak mau berbayar sekarang gratis. Nah, kalau gratis nggak bisa milih. Kan gitu ya, Kang. Jadi ketika yang kita pesennya vaksin ini ya belum tentu datang yang vaksin itu, ya kan? Datangnya mungkin yang lain, yang lain ini padahal sudah ada fatwa dari MUI pusat ya bahwa AstraZeneca boleh digunakan, ya sudah kita gunakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita gunakan. Kalau memang kita nggak mau menggunakan fatwa itu, ya sudah. Tapi tolong jangan baca fatwanya setengah-setengah. Karena ada beberapa yang kemarin menolak, ya sudah didaftar, ya kemudian sudah didata, ya tiba-tiba sehari sebelumnya ditolak. Karena apa? Katanya yang mau datang vaksin ini, ternyata yang datang vaksin ini gitu, yang disinyalir itu ada haram. Tapi dia membaca fatwanya setengah-setengah, baru sampai poin 1, poin 2 dan segalanya, seterusnya tidak dibaca. Nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya ya. Jadi
alangkah baiknya kita mengikuti ulama. Ya. Jadi ini berdasarkan apa ya, kita lihat ya bagaimana kita harus sebenarnya memang betul kita harus mengedukasi masyarakat mengedukasi masyarakat yang mudah-mudahan dengan konten-konten seperti ini, dialog seperti ini kita bisa paham bahwa kalau nggak mau memakai fatwa silahkan ya, itu fatwa itu bukan kodok yang sifatnya memaksa, tetapi mau fatwa mana yang dipakai, tapi tolong jangan berita menyesatkan yang dipakai gitu loh. Kalau mau tidak memakai fatwa ini, pakai fatwa yang lain yang harus jelas bahwa kronologinya atau apa namanya, sebelum fatwa kan ada dalil-dalilnya, itu memang bisa digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan, dan orang yang mengeluarkan itu betul ulama gitu. Jangan bukan kemudian hanya berdasarkan hoax atau kabar burung, berita bohong dan lain sebagainya. Nah ini saya rasa ada yang kemudian mensakralkan fatwa ini juga tidak boleh. Harus dipahami bahwa fatwa itu bukan kodok. Makanya saya ceritakan di awal bahwa ini kodok, ini fatwa. Ya, ketika mufti ya itu sudah memberikan fatwa, lembaga sudah mengeluarkan fatwa, yaitu hasil istilahnya dalam tanda kutip ijtihad ya, hasil ijtihad. Karena kalau bukan ijtihad berarti kan sudah ada sebenarnya. Nah, disebut ijtihad karena ini belum ada sebelumnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat daripada Baksul Masailnya dari PBNU sendiri, ya di situ dijelaskan, mungkin Kang Hakim sudah baca ya, bahwa tripsin itu hanya digunakan untuk melepaskan sel-sel inang daripada medianya. Hanya untuk melepaskan. Ketika sudah lepas, ini sudah nggak ada lagi unsur babinya. Ini sudah apa namanya, sudah kalau nggak salah ya itu dengan media jamur ya. Terus ada beberapa langkah yang itu sangat susah dipahami karena saya bukan ahli di situ ya. Tapi dijelaskan di situ secara garis besar bahwa awalnya ya perusahaan tersebut memakai tripsin babi, tapi kemudian sekarang tidak dipakai lagi, tapi sekarang menggunakan jamur. Ya. Sedangkan ketika misalnya awal itu menggunakan tripsin babi, itu juga bukan, kalau kita baca komposisi ya, komposisi vaksinnya bukan. Itu hanya untuk melepaskan sel inang, ya, sel inang itu dari medianya, kemudian nanti dicampur dengan bahan-bahan lain, ya, komposisi vaksinnya itu yang sama sekali semuanya ini tidak ada. Sudah nggak ada tripsin babinya. Sudah nggak ada tripsin babi, hanya untuk melepaskan sel inang itu ya daripada media yang ditanamnya itu. Jadi cikal bakal vaksinnya itu baru setelah selesai lepas dari inangnya, baru dia dicampur segala macam, itu sudah ini semua. Nah, di dalam PBNU itu ya memang harus dibaca secara jeli, mengikuti pendapat Imam Nawawi bahwa yang berkenaan dengan khinzir, babi, itu yang rojih ya, itu tidak sama dengan anjing, yang artinya cukup dengan air saja sudah. Oh gitu ya. Kalau anjing kan harus air dan tanah, ya kan? Tapi kalau babi yang ar-rojih menurut Imam Nawawi ya itu hanya cukup dengan air saja. Ya, itu pendapat yang diikuti oleh Imam Nawawi. Artinya ketika itu tripsin babi, setelah itu kan dalam air, ya sudah suci kan berarti, ya kan? Nah, kita mengikuti para ulama yang kemudian sudah Baksul Masail, ya itu ya kemudian mengatakan bahwa itu sudah mubah, ya, artinya sudah mubah, boleh ya, boleh dipakai. Nah, di situ pentingnya bagaimana kita mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini kalau dari PBNU itu bahwa itu sudah halal ya, karena dengan tadi yang saya sebutkan tadi, dan itu tidak masalah. Jadi kalau kita melihat ada di YouTube ya banyak podcast yang bermanfaat, silahkan diikuti para pemirsa, terutama yang mungkin dengan ahlinya, yang ahli kedokteran dan lain sebagainya. Yang itu insya Allah ya dari Kemenkes sendiri juga sudahlah, vaksin apa saja pakai. Karena itu insya Allah yang di masa pandemi sekarang itu yang paling bisa istilahnya tercapai herd immunity atau kekebalan kolektif ya, yang mudah-mudahan bisa tercapai itu dengan salah satu cara adalah vaksin itu. Jadi sebenarnya asik kalau kita bisa, sayangnya saya bukan ahli di bidang biomolekuler, tapi insya Allah para ulama ya, kita ngikut ulama ya, para ulama sudah
sudah membahas ya. Sudah sounding dengan pihak yang dituduh katanya ada tripsin babi, tapi mereka sudah mengatakan ini sudah bukan lagi pakai tripsin babi, ya sudah, terus apa masalahnya? Kan seperti itu. Artinya kita ya banyak baca, banyak berdialog, atau banyak mencari-cari lah, mencari ya. Ya minimal kalau misalkan ada sesuatu yang janggal gitu ya jangan dipahami sendiri ya. Betul. Ditanyakan, cari referensinya. Ditanyakan sehingga atau didiskusikan monggo, atau dirapatkan ya. Itu menjadi sesuatu yang jadi buat para pemirsa, masyarakat yang mungkin ragu ya, silahkan tanya kepada yang ahlinya. Nah, karena ini berkenaan dengan masa pandemi yang itu adalah wabak ya, wabak atau taun ya, meskipun secara bahasa wabak dan taun itu adalah berbeda ya, tetapi secara istilah para ulama ya menyamakanlah wabak dengan taun ini, yang itu dalam kondisi darurat, tawarik ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya darurat itu bukan seperti masa ikhtiar, tidak dalam masa normal. Jadi seandainya nih Kang Hakim, semua vaksin itu adalah haram, itu nggak apa-apa dipakai. Saelek-elek lah, misalnya sejelek-jeleknya lah, misalnya semua vaksin, semua merek ya itu haram, itu nggak apa-apa dipakai. Karena sekarang kita dalam darurat. Cuma itu ya. Iya, karena kan dalam keadaan darurat. Ya, saya juga pernah ngobrol sama teman saya yang dokter ya. Terus kenapa sih kalau dalam operasi jantung itu yang dipakai kok ototnya babi? Kan diambil itu untuk masang jantung ya, ring apa segala macam, itu adalah salah satu bahannya adalah dari babi. Terus dia bertanya, loh silahkan, kalau mau dapat bahannya yang lebih bagus dari babi silahkan. Selama ini yang paling murah ya babi. Ada yang bisa menggantikan selain babi, tapi mahal. Lebih mahal harganya. Mahal dan susah. Ayo, gimana? Ini keadaan darurat kan? Artinya saya kemudian mikir, oh iya ya. Terus saya berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ada sarjana-sarjana muslim ya yang dari bidang kedokteran dan bisa menjadikan solusi itu. Nah, ini pentingnya bagaimana ilmu pengetahuan ya. Ini pentingnya ilmu. Jadi betul kalau kita kemudian hanya sekedar haram terus tidak mau ya, terus kemudian kita meninggal misalnya karena ketidakmauan kita, terus kita menganggap oh saya sudah berpegang kepada yang halal walaupun saya mati, ini tidak boleh juga. Karena apa? Maqasid syariah itu menjaga hifdun nafsi, menjaga jiwa, hifdul akli, menjaga akal, hifdul din, menjaga agama, hifdul ard, menjaga kehormatan, hifdul mal, menjaga harta. Nah, yang 5 ini, yang menurut Imam Syatibi ada maqasid syariah ini adalah tujuan daripada diturunkan syariat 5 ini, yang paling penting apa? Hifdun nafsi. Hifdun nafsi, menjaga jiwa ya. Nah ini ya, bahkan ya yang 5 ini kan penting semua kelihatannya, tapi yang paling utama hifdun nafsi. Nah disinilah pentingnya kita tahu. Kalau sudah tahu kaidah-kaidah yang seperti ini kan hidup itu enteng aja. Bener. Hidup itu enteng. Wah haram gitu kan. Tapi anehnya saya tanya teman juga yang dokter gitu, sudah vaksin dok? Oh sudah, kami tenaga nakes itu kan pertama, waktu yang awal-awal vaksin itu kan, yang dosis pertama itu. Oh ya, tapi ada juga loh teman saya yang nggak mau vaksin. Itu dokter? Bukan dokter, tenaga kesehatan. Nggak mau. Saya mikir, ada nggak ya kira-kira tipe-tipe orang yang mengkhianati keilmuannya? Dia mau nyuntik tapi dia nggak mau disuntik. Artinya ya kita ini belajar ya, proses yang lebih utama kan menerapkannya, ya kan? Kalau belajar agama setengah-setengah ya gini jadinya, ya kan? Gak mau divaksin, padahal dia tenaga kesehatan. Lambok kalau ngomong itu saya nggak mau divaksin, tapi kamu mundur dulu dong dari tenaga kesehatan dong, jangan jadi tenaga kesehatan gitu loh, ngerti nggak? Benar, Pak. Nah, artinya gitu. Jadi kita nggak lip service lah, artinya tidak ngomong tapi tidak ada penerapannya. Kalau Anda tenaga kesehatan ya Anda punya keilmuan yang sekarang ya silahkan divaksin kan gitu. Tapi kalau menolak vaksin tapi di tenaga kesehatan ya silahkan mundur gitu loh. Artinya
jangan sampai mengkhianati keilmuannya atau keilmuannya bertentangan dengan keyakinan agamanya. Ini juga tanya para ulama, boleh nggak kan gitu, jangan kemudian setengah-setengah gitu ya. Nah, mungkin salah satunya itu Bang, yang menjadi bola liar di masyarakat ya. Ini loh, dokter saja nggak mau, alasan seperti ini. Ya, menurut akhirnya di bola liar kan? Ya, menurut saya ya kalau orang seperti itu ya lebih baik ya kalau dia dengan keilmuannya ya setialah dengan keilmuannya kan seperti itu. Artinya ya ini menjadi salah satu momentum bagi kita untuk kemudian merenung sebenarnya, merenung. Ya. Karena apa? Saya masih yakin bahwa agama Islam itu tidak bertentangan dengan sains. Ya. Iqra, pertama kali ayat diturunkan Iqra. Bacalah. Ya. Membaca itu bukan hanya ya baca itu erat kaitan dengan keilmuan. Belajarlah. Kalau kamu nggak bisa baca buku Iqra, Al-Alam Al-Kauniyah ini kan, semua alam semesta ini dibaca. Nah, itu pentingnya bagaimana keilmuan itu dan harus terus di-upgrade kan. Ini mungkin orang masih kaget. Selama hidup belum pernah menemukan COVID-19. Ya, semua manusia di dunia ini tidak ada yang di training, oh kamu kena. Ya makanya kita butuh sesuatu yang orang yang mapan dalam keilmuannya kita jadikan rujukan. Nah, seperti itu. Dan mungkin selain juga ya, kita ini orang NU, ya minimal kita lihat dulu literatur yang dari NU lah, seperti itu. Betul, harus kita lihat bagaimana teman-teman kita yang di tempat lain sudah membaksul masailkan itu, sehingga ya kita tidak perlu buka sebenarnya, sudah dibukakan teman-teman kita tinggal baca hasilnya. Wah, enak ternyata, enteng beragama ini, nggak berat kok. Betul sekali. Kalau artinya kita orang NU kan terkenal dengan kepakaran-kepakaran di bidang turos gitu kan. Buka kitab kuning halaman mana saja, wes mantep pokoknya kan. Oh kitab ini kita tahu lah ya. Ya meskipun itu dalam tahap belajar, goalnya seperti itu atau tujuan akhirnya orang NU identik dengan itu. Tapi ketika ada teman-teman kita sudah melakukan itu, kan enak sebenarnya. Kita tinggal baca hasilnya. Tinggal baca hasilnya. Ya sekarang mau baca atau enggak gitu sebenarnya. Itu. Benar-benar. Tapi yang pentingnya itu memang menarik sebenarnya karena saya berbicara di awal tadi bahwa fatwa itu memang tidak mengikat. Kalau Anda tidak mau silahkan, jangan dilakukan. Ya. Tapi kalau mau ngambil fatwa yang lain, teliti dulu gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kepakaran keilmuan ya dalam khazanah klasik ya itu pasti nggak jauh dari NU, mesti NU. Ya, NU. Dan kalau teman-teman kita yang sudah melakukan hal itu ya sebenarnya itu kita apa sih yang dilakukan oleh mereka? Oh, istidlal. Jadi saya kalau misalnya ada buku-buku fatwa gitu, saya baca gitu. Saya pengen belajar bagaimana para ulama itu beristidlal, mengambil dalil. Wah, bukunya macam-macam. Rujukan referensinya macam-macam. Sampai loh, yang menurut logika kita kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya gini lah. Ternyata enggak loh. Enggak. Yang pendapat dalam fikih itu ya mungkin yang tidak pernah kita bayangkan ada juga yang berpendapat seperti itu gitu loh. Artinya kan itu yang populer atau enggak itu pendapatnya mazhab arba'ah loh. Yang kita kan belajar Syafi'i aja kan. Ketika kita lintas mazhab ya kita memakai mazhab. Jadi gini, Syekh Syauqi Alam itu dalam kitab Fatawa An-Nawazil itu ya beliau mengatakan seperti ini, jangan sampai kamu berpegang pada mazhabmu dan dalam kondisi pandemi atau tawarik kedaruratan sekarang itu kemudian menyusahkan kamu. Jangan sampai fanatis sama mazhab kalau dalam keadaan susah sekarang. Darurat seperti ini. Nah, lihat 4 mazhab ya atau misalnya kita pegang Syafi'iyah, lihat mazhab yang lain. Ya. Kalau di situ ada keringanan, ambil. Karena ini dalam keadaan tawarik, darurat, emergensi. Kalau dalam keadaan ikhtiar normal silahkan lempeng mazhab Syafi'i selurus gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam keadaan darurat sekarang masa pandemi, jangan fanatik sama mazhab. Lihat kanan kiri, tengok kanan kiri. Ada nggak yang kira-kira pendapat mazhab lain yang bisa meringankan? Ambil. Karena kita tidak dalam keadaan normal. Benar. Itu ya. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus arif dan bijaksana dalam menghadapi fatwa yang baik teman-teman dapat dari WA ataupun dapat dari media sosial.
Jadi dibaca secara utuh. Jangan sepotong-potong. Ya. Jangan cuma dibaca yang poin satu, yang lainnya ditinggalkan. Ini bahaya kayak ini ya. Harus dibaca secara utuh. Kalau nggak paham, tanya kepada yang mungkin bisa lebih paham daripada teman-teman, gitu ya. Ada lagi kan yang mau disampaikan? Kita ngobrol-ngobrol lagi di video selanjutnya, insya Allah. Ya. Ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita jawab. Oke, siap ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab. Oke, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.